Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di General Reading di bulan September ya teman-teman. Oke, kali ini temanya adalah kejutan atau hadiah yang bakal kamu dapat di bulan September ini sampai nanti dalam 1 bulan ke depan sampai Oktober ya. Kita akan lihat hal-hal baik apa sih yang bakal datang ke kamu ya, bisa dalam bentuk apapun itu, materi ataupun dari segi batin begitu teman-teman. Kita akan lihat di sini ya apa yang bakal kamu dapat. Karena ini general reading, kalau tidak resonate tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Ya, ambil positifnya, yang negatif dibuang aja. Kalau ini resonate, aku bersyukur bisa membantu. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box dan ada price listnya di situ. Oke guys, kita akan mulai dari pile pertama ya. Pile kedua dan pile ketiga bisa skip ke bagian kamu. Hai, pile pertama ini adalah readingan general untuk kamu ya teman-teman. Kita akan lihat apa sih hadiah ataupun kejutan ataupun hal baik yang bakal datang ke kamu dari bulan September ini sampai 1 bulan ke depan. Oktober gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Oke. Hari ini aku keluar kartu langsung baca ya teman-teman ya. Kadang kan biasanya aku ambil dulu semua. Sekarang aku mau pakai metode langsung ambil, langsung baca. Oke. Air of Cup. Ada sesuatu yang pergi ataupun sesuatu yang hilang. Entah itu datangnya dari kamu, ya, kamu yang hilang ataupun kamu yang pergi dari hal-hal yang sudah tidak relate lagi sama kehidupan kamu, ataupun bisa sesuatu yang sudah tidak ada benefitnya untuk kamu yang pergi di sini. Dan ada Page of Wands, diawali dengan langsung ya, disambungkan dengan sesuatu hal yang baru, bisa juga dengan awal mulai yang baru, pesan yang baru. Mungkin di sini terkait pekerjaan, kamu meninggalkan pekerjaan yang lama, cari pekerjaan yang baru. Di sini ada titik terangnya begitu ya. Ataupun di sini terkait asmara ya, Cups di sini terkait asmara, kamu mungkin meninggalkan sesuatu atau pasangan kamu yang sebelumnya karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kamu di sini berusaha fokus sama kehidupan kamu, membuka lembaran yang baru dan menarik orang-orang yang baru begitu. Ace of Pentacles yang berkaitan dengan, oke, kita lanjut. Di sini berkaitan dengan Ace of Pentacles ya, pekerjaan. Mungkin bisa di sini berkaitan dengan keuangan teman-teman ya. Adanya perbaharuan ataupun adanya rezeki yang cukup berlebih gitu daripada sebelumnya karena hasil kerja keras yang kamu jalani sekarang dan keberhasilan kamu untuk bisa meningkatkan diri kamu sendiri dari meninggalkan masa lalu ataupun membuang sesuatu hal yang sudah tidak perlu di sini ya. Oke, kita akan lihat lagi. Pertama. Oke. Kamu memang merasa cukup banyak tekanan ya teman-teman dari sana, dari mungkin orang sekitar kamu ataupun dari diri kamu sendiri. Di sini banyak tekanan ya. Tekanan mungkin dalam berkaitan dengan hal apapun itu, berkaitan dengan asmara, berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan ya, keuangan, dan juga berhubungan dengan batin begitu ya, rasa tenang, rasa nyaman begitu. Dan Nine of Pentacles lagi. Ya, di sini Pentacles ya berarti berkaitan dengan yang namanya materi ya, teman-teman ya. Adanya peningkatan dalam materi kamu di sini yang membuat diri kamu di sini akhirnya bisa untuk menemukan titik terang ataupun bisa setidaknya membuat diri kamu itu sedikit tenang ya dari masalah yang kamu hadapi kemarin begitu. Karena kamu, aku melihat di sini cukup terombang-ambing ya teman-teman ya di bulan ini ataupun di bulan sebelumnya ya, masih terbawa sampai sekarang, dan cukup banyak hal yang tidak kamu ungkapkan kepada orang-orang terdekat kamu dan lebih baik kamu pendam sendiri. Semesta memberikan kamu jalan ya. Page of Wands, Ace of Pentacles ya, terlihat di sini ada uluran tangan begitu ya teman-teman ya, adanya bantuan begitu. Queen of Pentacles lagi ya di sini, jelas terlihat bahwa keuangan kamu memang akan membaik. Jadi rezekinya di sini adalah hal baik apa yang datang ke kamu di bab pertama berkaitan dengan rezeki ya. Oke. Rezeki kamu yang cukup tinggi ya di bulan ini ya, dan 1 bulan ke depan nanti adanya peningkatan rezeki.
Ya, sini kemenangan. Kamu berhasil melewati masa-masa sulit di sini ya. The Hangman ini, masa sulit. Eight of Cup ya. Butuh pertimbangan berat untuk bisa meyakinkan diri untuk meninggalkan ataupun menerima sesuatu hal yang baru bagi kita ataupun yang sudah menyakitkan bagi kita, tetapi sudah melekat sama diri kita begitu, teman-teman. Ya, itu cukup sulit dan kamu beruntung kamu bisa melepaskan itu, kamu bisa lepas dari situasi toksik dan membawa kamu kepada suatu kemenangan di sini. Ya. Memang tidak mudah perjalanannya, tapi di sini kamu kuat ya. Aku lihat di sini kamu pribadi yang cukup kuat dan cukup keras atas apa yang kamu inginin kayak gitu ya. Ya, di sini Three of Wands, kamu akan mulai journey baru di sini. Kamu akan membawa diri kamu kepada sesuatu hal yang jauh lebih banyak tantangan di depan sana, tapi itu bukan, jangan anggap itu suatu hambatan ya teman-teman ya. Karena dengan kamu berani untuk memulai langkah ini, kamu sudah bisa untuk meyakinkan diri kamu dan kamu berarti sudah percaya sama diri kamu, sama alam semesta bahwa kedepannya nanti kamu bakal tetap ketemu jalan ya. Kalau orang sudah berani ngambil resiko, berarti dia sudah siap menghadapi apapun yang ada di depan sana dan dia yakin bahwa apapun yang terjadi sama dia pasti tidak akan membuat kamu bisa menjadi sosok yang hancur begitu ya, melainkan menjadi sosok yang lebih kuat lagi ke depan, jauh lebih kuat. Kita hidup di dunia ini harus kuat ya teman-teman ya, karena tidak mungkin semua orang suka sama kita, tidak mungkin kita selalu beruntung, tidak mungkin kita selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau begitu ya, harus ada di situ. Keuangan yang cukup meningkat, dari segi karir juga cukup melesat ya di sini. Bisa energi kamu, bisa energi pasangan kamu di sini ya, ataupun bisa energi siapapun. Milk and honey di sini ya teman-teman ya, susu dan madu ya. Kalau kamu tahu kan susu sama madu itu kan manis, terus ada pelangi di sini, suasananya juga cukup menenangkan begitu ya. Aku lihat di sini ada ketenangan batin sih dari kamu di bulan September ya, sampai Oktober, 1 bulan ke depan begitu. Dan ada ketenangan batin ya yang bakal kamu alamin, yang bakal kamu jalanin begitu ya. Dan ini bisa menambah kedekatan kamu dengan keluarga, banyak waktu untuk keluarga begitu ya. Karena dari kesibukan-kesibukan yang lalu ya, kamu merasa mungkin sudah sibuk bekerja tapi hasilnya tidak maksimal, atau kamu merasa terlalu sibuk bekerja sehingga kekurangan waktu untuk keluarga ataupun sekitarnya begitu ya. Dan aku lihat di sini dengan adanya kenaikan secara finansial akan membawa kamu kepada perubahan baru di sini ya, bisa mencapai apa yang kamu mau begitu. Oke. Orphan ya, di sini orang kalau bahagia tidak selamanya bahagia, orang sedih tidak selamanya sedih. So, walaupun nanti sudah kamu adanya peningkatan dari finansial, kamu harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ataupun di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memang benar-benar mensupport atau minimal tidak merugikan kamu begitu teman-teman ya, agar kamu tidak terlibat dalam masalah lagi ya, tidak masuk ke dalam masalah yang baru ataupun kembali ke dalam masalah yang lama yang sudah kamu tinggalkan ini begitu ya. Tanpa kita sadari, kita terkadang pasti meninggalkan sesuatu hal yang sudah tidak relevan lagi bagi kita teman-teman, entah itu memang dalam bentuk yang berwujud ataupun tidak. Kalau berwujud misalkan jelas kamu pindah tempat, ataupun di sini kamu beralih profesi gitu misalkan yang terlihat. Tapi kalau yang tidak, misalkan seperti ini, kamu yang biasanya kamu kebiasaan kamu ngambil barang A dulu baru B, sekarang kamu berubah, kamu ngambil barang B dulu baru ke A. Nah, itu perubahan yang tidak kamu sadari begitu teman-teman ya, dari dalam diri kamu sendiri, dari pikiran kamu sendiri, keinginan kamu untuk ngambil barang B dulu sekarang ya, ataupun di sini meninggalkan orang yang sudah tidak cocok, yang biasanya kamu kemarin deket sama dia, setelah kamu menyadari bahwa selama ini hal itu tidak membawa benefit ataupun minimal merugikan kamu ya di sini ya, merugikan kamu, dan esokannya kamu meninggalkan dia ataupun kamu secara tidak langsung menjauh dari dia. Nah, itu sebuah perubahan atau sikap yang dimana menunjukkan Air of Cup ini kamu meninggalkan sesuatu yang lama, baik itu yang tidak terlihat ataupun yang secara terlihat dari mata begitu ya. Oke. Dari numerologi, taking time to breathe out ya. Nih waktunya untuk ya menenangkan diri kamu, untuk relaksasi ya. Tadi traveling di sini yang aku bilang ya, sama keluarga begitu. Waktu terdekat dengan orang yang kamu sayangi, siapapun itu teman-teman ya, siapapun. Jangan lihat lagi ya.
believe in impossible, percaya pada hal yang tidak mungkin sekalipun ya. Karena hal yang tidak mungkin, yang tidak kamu pikir nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada lah gitu, nggak bakal bisa masuk ke aku ataupun nggak bakal bisa aku dapetin. No, stop berpikir seperti itu. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang kamu anggap mungkin pada awalnya tidak terjadi ya. Itu kamu mungkin sekarang meragukan sesuatu hal, harus percaya ya. Apapun yang kamu ingin percayai, percayakan saja. Kalau kamu tidak ingin terjadi ya sudah, tidak usah dipikirkan terus menerus ya. Oke. A time to give rather than take. Ini waktunya untuk memberikan lebih daripada hanya sekedar menerima ya. Ini waktunya untuk kamu memulai pergerakan di sini ya. Six of Wands ya, pergerakan. Maksudnya di sini bukan bergerak kamu pindah ke tempat lain ataupun di sini kamu mengadakan perubahan besar-besaran, tidak, tapi dari hal yang kecil dulu ya. Bergerak dari hal yang kecil dulu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk begitu ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak ada merugikan ataupun tidak ada gunanya begitu ya. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu akan menjadi hal yang besar suatu saat nanti ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dari alam tambah ya. Di sini percintaan sedikit kita akan intip bagaimana sih kejutannya begitu. Karena tadi aku lihat ada sedikit berhubungan dengan asmara. Wow. Ya. Oke. Di sini ada heart with K. Hati dengan kunci. Open your heart ya. Karena apa? Karena ada axe. Oh, ada belakangnya juga. Ada axe di sini ya, kapak. Artinya dari kapak ini apa? Memutus siklus yang lama ya. Berhubungan dengan Eight of Cup, pergi ya. Kamu sudah bisa melewati sungai yang ada di sini ya. Ibaratnya ini sulit digapai begitu, dan kalau kamu sudah menggapai berarti kamu sudah berhasil melewatinya begitu ya. Dan ada aksi di sini. Banyak mungkin dari kalian yang berpisah, dan makanya tadi di wisdom juga ada orphan ya, kekecewaan, kesedihan di sini ya, perpisahan begitu. Nah, banyak dari kamu yang mungkin memutuskan untuk berpisah dengan pasangan begitu. Ada I like you di sini ya. Walaupun kamu masih terikat secara hati ya, secara batin begitu, tapi kamu merasa mungkin hubungannya yang rada sulit ya. Kamu berusaha untuk mempertahankan selama ini tapi terasa begitu berat ya, dan memutuskan untuk meninggalkan. Ataupun di sini ya, bisa juga kamu masih dengan orang yang sama di sini. Atau di sini aja ya. Masih dengan orang yang sama. Tapi di sini bentuk kapak ini adalah sebuah perwujudan dari memutus rantai kehidupan yang lalu bersama pasangan yang menyakitkan gitu, dan memulai suatu hal yang baru. Makanya ada the butterfly di sini, involving ya, relationship evolving to the next phase ya, berkembang ke fase berikutnya ya, tidak hanya di fase ini saja atau kemarin saja, tetapi maju ke depan di sini ya. Berhasil untuk menggerakkan kehidupan dalam percintaan kalian ya. Karena di sini kalian sama-sama pasangan ini masih ada rasa sebenarnya ya. Entah itu kalian mungkin memutuskan untuk berpisah atau tidak begitu ya. Oke. Lalu di sini ada paradise ya, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. By the book tadi aku bilangnya di sini ya, liburan, vacation sama keluarga ataupun sama orang-orang yang kamu terdekat kamu lah begitu ya. Untuk ya mengeratkan ikatan begitu ya, untuk mempererat bonding ya. Oke. Dan ada heart with K di sini. Kamu bisa memimpikan suatu saat bahwa kamu mungkin akan bertemu dengan orang yang tepat. Kalau misalkan kamu masih single ya, ataupun di sini mengharap orang masa lalu itu kembali ke kamu begitu ya. Karena ada aks, mungkin hubungannya sudah berakhir, kamu berharap dia kembali begitu. Oke. Gitu ya. Kita akan lihat sekarang dari Romance Angel. Playfulness lagi teman-teman. Iya, di sini ada playfulness juga ya, kalau kamu lihat di sini. Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to of fun to shine. Ya, untuk memperbaiki suatu hubungan romansa, izinkan jiwa kamu yang paling dalam itu untuk bersenang-senang. Jangan mengurung ya, jangan mengurung perasaan kamu, atau jangan menggantungkan perasaan kamu sendiri begitu ya terhadap hal-hal yang
mungkin kamu masih abu-abu atau masih ragu ya, dari pikiran kamu sendiri datangnya. Nah, itu harus diperbaiki sedikit. Finance and career ya, berhubungan dengan finansial dan karir yang tadi aku bilang dari awal ya, di sini rentetannya begitu. Ada hubungannya dengan finansial dan karir, kerjaan. Love yourself first, cintai dirimu sendiri. Karena kalau aku lihat di sini memang masih ada di hangman ya. Kamu masih menggantungkan perasaan kamu sendiri, kamu masih suka membuat diri kamu terjebak tanpa kamu sadari. Oke teman-teman, aku rasa ini readingnya cukup ya untuk part pertama. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau mau private reading, nomornya ada di description box. Oke, see you in the next reading. Bye-bye part pertama. Hai, file kedua, ini adalah readingan general untuk kamu mengenai apa yang bakal kamu dapat, kejutan apa yang bakal kamu dapat sebulan ke depan setelah kamu nonton video ini. Oke, kita akan lihat di sini ya teman-teman ya. Ini adalah general reading, so kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Kalau mau private reading silahkan hubungi nomor yang ada di description box ya teman-teman. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan ambil setiap kartu langsung aku bacakan teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin kan kadang aku tunggu dulu, aku ambil semua baru aku jelasin. Kalau sekarang kita agak ubah sedikit ya, biar nggak bosan juga. Oke. The Chariot. Pergerakan, kemajuan, melepaskan rasa stuck, adanya kejelasan, titik terang ya. Adanya kemajuan dalam usaha, kemajuan dalam percintaan, kemajuan dalam kesehatan kamu, kemajuan dalam karir ya, atau keuangan di sini ya, ataupun kemajuan dalam segi skill kamu di sini ya, belajar akan hal baru, mempelajari skill yang baru, atau sekarang lagi punya hobi baru dan mengembangkan hal tersebut. Itu akan berguna untuk kamu. Ataupun melakukan sesuatu hal yang sudah sempat tertunda, hobi kamu ya, sehingga di sini adanya rasa semangat baru atau energi yang baru ya di sini ya untuk kamu, seger lagi kayak gitu ibaratnya. Oke, karena kita akan lihat lagi ya. Page of Cup ya, berkaitan dengan asmara di sini. Ada rasa cinta yang baru di sini datang untuk kamu. Kalau yang kamu yang single ya, rasa cinta yang baru di sini sehingga membuat kamu ini semangat gitu ya teman-teman ya, lagi lebih bersemangat menjalani hari itu karena ada PDKT-an begitu. Ataupun di sini yang punya pasangan sudah, pasangannya mungkin semakin ingin mempererat bonding lagi sama kamu begitu ya, sehingga membuat hidup cukup bersemangat ya, berwarna gitu. King of Cup lagi di sini ya. King of Cup mungkin di sini dipenuhi oleh asmara ya teman-teman ya, di file kedua ini ya. Ciri khasnya begitu ya, dipenuhi oleh energi asmara. Dan ada King of Cup di sini. Aku rasa mungkin dari kamunya atau dari orang lain begitu ya, tinggal surveyin aja. Ini menginginkan sesuatu hubungan yang cukup serius, yang cukup ya, cukup santai, tapi santainya itu tidak over banget tapi juga serius begitu teman-teman ya, deep tapi tetap tenang begitu ya, tidak terlalu gerasa-gerusuk di sini ya. Oke, karena sedang berusaha dari kalian berdua ataupun mungkin dari kamunya berusaha untuk mencari stabilitas diri dulu sebelum kamu sama dia melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat lagi. Oke, ada Five of Pentacles ya di sini. Diberitahu bahwa ketika kamu yang single berusaha dekat dengan orang yang baru ataupun beberapa orang yang baru, harus berhati-hati ya agar tidak terlalu terbuka pada awalnya begitu ya. Karena di sini aku lihat ada Five of Pentacles ya, adanya rasa kekecewaan, rasa kesedihan juga ya, diselingi begitu karena ada di sebelahnya langsung jatuh justice ya teman-teman ya, kartu justice. Artinya apa? Mengisyaratkan bahwa kebahagiaan yang kamu dapat di bulan September, kamu harus sadar bahwa tidak selamanya akan seperti itu. Kamu akan mengalami fase dimana terkadang dalam masalah lagi ya, kamu harus sadar akan hal itu karena nggak mungkin terus bahagia, nggak mungkin terus sedih ya, ada min plusnya, semua punya lawan, semua punya pasangan begitu ya. Oke, di sini teman-teman Alam Semesta pengen ngasih tahu kamu bahwa
Five of Pentacles itu bukan menjadi suatu hambatan, dan di Chariot bukan sebagai alasan membuat kamu berleha-leha, ya. Jadi kamu di sini harus seimbang antara keduanya, antara diri kamu dan juga apa yang kamu jalani sekarang, agar nanti ketika kamu barangkali masuk dalam suatu masalah, kamu tidak merasa down begitu ya. Ya memang merasa sedih ataupun down, tapi tidak membuat kamu sampai jungkir balik begitu ya, kayak the hangman gitu ya, tidak. Oke. Wow. Nah, Temperance ya kan, berusaha untuk menyeimbangkan teman-teman ya. Kamu mengalami sedih nanti suatu saat ataupun kamu mengalami senang, harus seimbang kedua-duanya ya. Kayak ada energi Temperance di sini, jelas ya. Sunat berarti ya, jalan alurnya begitu. Temperance di sini menyeimbangkan emosi, menyeimbangkan pikiran, menyeimbangkan antara perkataan dan juga pikiran kamu ya. Kata-kata yang kamu ucapkan, kamu juga harus kamu pertimbangkan. Apakah itu baik, apakah nanti akan berdampak atau tidak. Oke. Lanjut ya. Oh, the moon. Ya, di sini ada mungkin sesuatu hal atau kepura-puraan ya teman-teman ya, yang tidak jujur begitu. Kebetulan di atasnya King of Cup ya. King of Cup ini juga selain menandakan suatu seseorang yang suka sama kamu, dia juga seorang yang cukup playboy ya kalau di real life begitu sifatnya. Dekat sama kamu, ada hal yang tidak mungkin dia ungkapkan semua, ada ketidakjujuran juga. Jadi kamu harus tetap berhati-hati, tetap jaga agar kamu tidak terlalu terbuka di awal, agar kamu bisa terlihat menjadi sosok wanita atau pria yang berkelas begitu ya teman-teman ya. Oke, ada Queen of Cup juga ya, ada King, ada Queen ya. Aku udah tebak pasti bakal keluar nanti karena ada King, ada Queen ya, karena berarti beberapa dari kamu akan menemukan sama seseorang yang seimbang begitu, seseorang yang sesuai sama sifat kamu, seseorang yang sesuai nantinya sama kriteria kamu, sama ciri-ciri yang kamu maksud begitu ya, dan menjadikan kamu menjadi sosok yang dia inginkan juga begitu ya, karena keduanya mempunyai kriteria yang sama dan sudah berada pada level yang sama, sehingga di sini ketika bertemu pun kamu sama dia sudah merasa cocok ya. Tapi kalau disandingkan dengan The Moon di sini dan King of Cup, harus berhati-hati juga agar tidak terlalu terbuka di awal. Oke. Sekarang kita akan lihat di sistemnya. Chaos and conflict, permasalahan ya, yang benar-benar buat kamu wah seperti ini ya, apa ini, kayak badannya jerapah tapi bentuknya kuda, terus dalamnya ini juga zebra ya, mengelupas kulitnya begitu. Aku lihat di sini chaos and conflict ya. Tadi Five of Pentacles ya, the Chariot. Oke, jadi pengen kasih tahu bener-bener di sini ya, pesannya berarti kuat bahwa kamu juga harus mempersiapkan diri kamu ketika nanti kamu menghadapi suatu accident ya di bulan September sampai menuju Oktober itu, 1 bulan ini sejak kamu nonton ini. Harus siap-siap gitu ya, bukan harus siap-siap gimana gitu, tapi siapkan mental gitu, siapkan mental, siapkan diri, dan juga menyadarkan diri kamu bahwa kalau nanti kedepannya ada masalah ya, walaupun sekarang kamu baru dapat bahagia terus nanti datang masalah lagi, kamu sudah siap untuk menjalaninya. Kamu nggak menyalahkan siapa-siapa, kamu nggak menyalahkan diri kamu nggak menyalahkan semesta, kamu nggak menyalahkan orang sekitar, tapi kamu yakin bahwa itu murni adalah sebagai salah satu ujian juga dari alam semesta ya. Ada baik, ada buruk, ada panjang, ada pendek, ada besar, ada kecil ya, semuanya ada lawan di sini ya. Dinamis di sini teman-teman ya, dinamis. Tidak, kalau tadi di part pertama itu ya memang ada sama seperti kamu tapi dia tidak terlihat gamblang, tapi kalau kamu terlihatnya di sini ya, kayak ibaratnya orang baru selesai ngerjain tugas dapat tugas baru ya, baru aja senang sudah selesai tugasnya dapat tugas baru ya. Itu bukan sesuatu bukan sesuatu hal yang cukup menghambat kamu, tapi dari sana kamu dibangun teman-teman ya, kamu dibangun untuk, karena kedepannya bakal lebih banyak rintangan lagi. Kalau kamu ingin dapat banyak abundance, itu kamu semakin banyak melewati rintangan. Tidak ada seseorang yang terlahir menjadi seseorang yang hebat tanpa melewati banyak rintangan ya. Kalau orang bilang, tapi anak-anak orang tertentu lahirnya udah enak lah, yang enak kan anaknya, yang merintis siapa? Orang tuanya kan. Kita harus lihat orang tuanya bukan anaknya. Oke? Itu tujuannya, aku bilang kayak gitu ya. Seseorang yang mempunyai kesuksesan itu tidak lahir dari seseorang yang hanya duduk diam ataupun hanya berleha-leha saja.
Ya, memang ada waktunya untuk istirahat teman-teman, ada waktunya untuk kita santai, tapi ada waktunya untuk kita bekerja. Jadi kamu harus menyeimbangkan itu. Oke? Yang di sini ada why, banyak pertanyaan, banyak menerima ilmu baru yang tadi aku bilang di awal ya. Kamu banyak belajar hal baru di sini, dan ada yang di sini ya. Ada gift dari alam semesta. Ya giftnya berupa mungkin lebih ke arah asmara kalau di sini ya. Orang baru, tapi aku bilang jangan terlalu terbuka dulu ya teman-teman ya, karena di sini cuma yang yin-nya belum ada, sehingga perlu menstabilkan dulu temperature di sini ya. Oke, sekarang kita ke monologi ya. Ini terbalik tadi. What do you need to release? Pertanyaannya, why di sini? Apa yang kamu butuhkan untuk mewujudkan impian kamu? Kamu bertanya banyak pertanyaan kenapa? Cari jawabannya, belajar dari situ, terapkan dalam kehidupan kamu. Ya, kalau bisa beri sedikit warna agar sedikit memacu adrenalin begitu ya. Buat sedikit berwarna, berani keluar dari zona nyaman sedikit tidak masalah ya. Berani untuk mengambil resiko tidak masalah. Oke? Kamu nggak bakal kok jadi orang yang gagal kalau kamu mengambil resiko teman-teman ya. Banyak orang terakhir sukses dari kalau mereka berani ngambil resiko itu ya. Step out of your comfort zone ya, barusan aku bilang mengambil resiko, keluar dari zona nyaman kamu ya, beranjak keluar perlahan-lahan saja tidak apa-apa, 1 langkah atau enggak minimal 1/4 langkah deh dari zona nyaman. Besoknya nambah 1/4, besoknya setengah, besoknya 1,5 ya, kira terus begitu. Step out of your comfort zone, keluar dari zona nyaman kamu, berani mengambil resiko. Oke? Banyak dari kamu yang mungkin sekarang lagi memutuskan sesuatu hal yang sulit begitu ya, putuskan saja. Karena itu tetap akan membawa kamu kok kepada hal yang membahagiakan, sekaligus membawa kamu kepada ujian-ujian lainnya. Ya, kamu mau pilih pintu A, pintu B, tetap ada kesenangan, tetap ada kesedihan di situ. Jadi kamu nggak perlu takut akan kesedihan yang berlebih ataupun nanti rasa kekecewaan yang berlebih, tidak, karena pasti alam semesta memberikan kita itu bahagia dan sedih itu dalam porsi yang sama teman-teman ya. Hanya saja memang kita lebih sering untuk membayangkan sesuatu hal yang kurang mengenakan itu secara berlebihan ya, sehingga kamu merasakan wah itu cukup berat banget sih bagi kamu, padahal sama sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Emotion are running high. Di sini emosi kamu lagi menggebu-gebu di chariot di sini ya, sudah kayak sudah siap mau lepas landas gitu ya. Udah mau cepet-cepet terbang gitu. Nah, udah siap-siap menuju kesuksesan ataupun meraih apa yang kamu mau untuk mewujudkan ide-ide kamu begitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari Island Timeless ya. Untuk mengintip sedikit percintaan. Bagaimana sih gitu ya. Kurang lengkap rasanya readingan kalau nggak ada percintaannya. Banyak sekali, kita ulang. Karmic relationship. Fleeting triggers turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. Karmic relationship. Nah, ini mungkin adalah suatu karmic relationship. Karmic tidak selalu berakhir buruk ya, karena karma, kalau orang bilangnya kan seringnya kena karma tuh, kena karma. Nah, membuat stigma karma ini akhirnya menjadi akibat yang cukup negatif begitu ya. Padahal karma ini ada karma baik, ada karma buruk teman-teman ya. Kalau kamu berbuat baik selama ini, maka karma hubungan kamu akan menjadi baik. Tapi kalau kamu berbuat sebaliknya ya, maka akan sebaliknya juga di sini ya. Di sini memang kamu mungkin lagi bersanding sama karmic relationship kamu ya. Bukan berarti karmic itu buruk teman-teman ya, bukan. Jangan berpikir seperti itu ya. Oke. Makanya di sini kok ada kekecewaan, ada kesedihan, mungkin karena orang ini pernah dulu bersanding sama kamu ya di kehidupan sebelumnya, ataupun mungkin bisa juga dalam bentuk mantan kamu begitu ya. Di sini ya, yang kembali lagi ke kamu. Sejauh apapun pergi, tetap balik lagi ke kamu. Oke, kita lihat lagi. Love, healthy choices, hand of card. Ya, di sini hand of card ya. Take a change, risk, resiko, ambil kesempatan, menjadi strategi. Memang banyak pilihan, tetapi di sini kamu harus memilih salah satu. Ya, mungkin kamu banyak pilihan, banyak yang
kamu tertarik ya, tapi di sini kamu harus memilih salah satu. Dan kalau kamu menggunakan intuisi kamu, menggunakan hati kamu, dan percaya bahwa apa yang kamu pilih terbaik, maka bisa menjadi kamu nyampe pada pilihan yang sehat, pilihan yang tepat. Love berkaitan dengan cinta di sini ya, menemukan orang baru. Oke. Sekarang dari Romance Angel ya, kita akan lihat pay attention to the red flag, the sun are cautioning you ya, berhati-hati, harus perhatian kepada sekiranya kamu merasa kode-kode dari alam semesta ya, mungkin lirik lagu, mungkin jam kembar, ataupun mungkin secara tidak langsung omongan orang itu kok relate ya sama apa yang kamu pertanyaan kamu sekarang ya. Di sini why dan and what do you need to release, kok kayaknya relate ya, kayak misalkan kita lagi berpikir kapan ya aku bisa membeli ini, nah tiba-tiba muncul iklan begitu ya, muncul iklan yang berkaitan dengan yang kamu pikirkan tadi, ataupun orang nyambung omongannya sama dari pikiran kamu jawabannya. Nah itu bisa juga menjadi red flag, menjadi sesuatu pertanda ataupun kode dari semesta bahwa akan ada yang datang ke kamu ataupun ada yang kamu perbaiki, intinya ada perubahan pokoknya ya. Healing family issue, your love life benefits as you forgive your parents ya. Keuntungan percintaan kamu itu seperti kamu memaafkan kesalahan keluarga kamu di sini ya. Kamu mungkin banyak terlibat sama masalah-masalah lalu keluarga ya, mungkin kamu juga di sini takut atau trauma ya kepada hubungan percintaan karena dari keluarga yang mungkin berantakan begitu ya. Sorry to say bagi kalian yang seperti itu ya. Sehingga di sini kamu ya kamu, masa lalu orang tua ya masa lalu orang tua, masa lalu keluarga ya masa lalu keluarga. Tidak bisa masa lalu keluarga pasti akan sama kayak kamu, sama seperti orang masak, resepnya sama, tapi kalau tangannya masak beda ya beda hasilnya ya. Makanya walaupun takdirnya seperti itu di masa lalu, belum tentu takdir keturunannya akan seperti itu. Misalkan yang kalian sorry to say broken home begitu ya, nah kamu gak perlu ragu karena yakinlah bahwa orang yang datang sama kamu itu bakal menjaga kamu. Oke, teman-teman, file kedua, aku harap ini readingnya cukup untuk kamu ya. Oke, aku harap bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you in the next reading. Bye-bye file kedua. Hai, yang memilih file ketiga, ini adalah readingan general untuk kamu ya teman-teman. Berkaitan dengan tema kali ini, yaitu kabar baik apa yang datang sama aku untuk 1 bulan ke depan ini. Oke, kita akan lihat ya di sini general reading. So kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya, karena ini bersifat general. Kalau teman-teman mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, kita akan mulai dari tarotnya ya. The Moon. Wow, dari awal sudah keluar suatu rahasia ataupun sesuatu yang masih tidak diungkapkan atau sesuatu yang masih menjadi hambatan. Padahal kalau diungkapkan sepertinya punya potensi yang baik ya di sini. Coba kita lihat. Berkaitan dengan keinginan untuk melepaskan sesuatu, untuk pergi mencari hal yang baru, untuk pergi membawa sesuatu impian yang sudah ditunggu kenyataannya begitu ya oleh kamu. Mau kemana? Nine of Pentacles, pekerjaan, karir ya, adanya pergerakan di sini. Wow, keuangan yang melimpah, relasi yang baru. Bertemu dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang sehat, punya dunia baru lagi di sini. Setelah kamu Six of Swords ini bisa kamu jalani. Ada Page of Wands juga. Sebuah pesan, sebuah sinyal yang menunjukkan lembaran baru sudah siap kamu jalani, sudah siap kamu alami. Karena sebelahnya The World ya, kartu terakhir,
keluar sebelahnya page of one ya. Nih, langsung disambut oleh halaman yang baru. Wow. Four of Pentacles. Wow, mungkin berkaitan dengan keuangan di sini ya. Oke, ini pesannya begitu, nasihatnya ya. Ya, nih hambatan-hambatan dan juga nasihat-nasihat. Ya, oke teman-teman. Aku akan coba sedikit jelaskan ya secara keseluruhan dari yang aku jelasin satu-satu tadi. Jadi gini, kamu mungkin sekarang punya niat ya, punya niat tertentu ataupun punya sesuatu ide tertentu, tapi di sini entah kenapa masih ada yang menghalangi hal tersebut ataupun masih ada hambatan untuk mengeksplor hal tersebut ya. Ataupun mungkin sekarang kamu pingin punya tujuan ya, mungkin pingin punya sesuatu hal yang pekerjaan yang, sebagai contoh pekerjaan ya, ini soalnya mengarahnya ke situ, punya pekerjaan yang ya sekiranya bisa untuk memenuhi kehidupan kamu yang tetap ataupun yang sudah tidak pindah-pindah lagi ataupun yang sesuai sama kamu ataupun di sini laris begitu ya. Kamu punya ide ataupun kamu punya tujuan itu, tapi kamu masih bingung ngembanginnya dari mana. Kamu pengen sharing tapi kamu sulit untuk mempercayai orang lain. Banyak yang ada di sekeliling kamu tapi kamu rasa tidak bisa kamu percaya dan lebih baik kamu pendam sendiri. Kamu di sini kamu tidak hanya memendam kok teman-teman. Aku lihat di sini kamu bakal berekspansi ya. Kamu bakal adanya perubahan walaupun di sini tidak banyak ataupun banyak ya. Six of Swords membawa mimpi-mimpi kamu, membawa harapan-harapan kamu ke tempat yang baru secara eksplisit ya. Memang benar-benar literally pindah pekerjaan ataupun di sini ini ya, pikiran kamu dan juga perasaan kamu di sini berkembang, evolving ya. Yang kemarin kamu merasa cara metodenya itu salah, di sini kamu sudah tahu titik salahnya di mana dan kamu mengembangkan hal tersebut ya. Artinya di sini adanya pergerakan secara tidak terlihat, mau misalkan seperti kamu mungkin secara tidak langsung kamu promosi lewat ini yang kemarin kamu nggak kepikiran, terus tiba-tiba kamu mengeluarkan produk baru begitu ya teman-temannya, sehingga di sini kamu adanya kemajuan, adanya Nine of Pentacles. Memang agak sedikit lambat ya di sini energinya karena memang pergerakannya ya santai begitu, tidak gerosok-gerusuk begitu ya, tidak cepat begitu. Ada Nine of Pentacles berkaitan dengan keuangan ya. Ini kan arahnya ke situ, right? Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini berarti menunjukkan suatu rezeki, sesuatu kekayaan yang cukup melimpah begitu ya. Walaupun tidak completely Ten of Pentacles. Ini dimulai dari diri kamu sendiri ya. Puasnya atau rezekinya itu nanti untuk diri kamu sendiri bisa kamu manfaatin. Itu yang pertama. Kalau Ten of Pentacles sudah bisa untuk orang lain, untuk keluarga, dan tingkatannya jelas lebih tinggi, apalagi King dan Queen. Tapi kalau Nine ini cukup untuk memenuhi diri kamu sendiri ya. Dan aku harap dari hal tersebut kamu bisa merasa puas dulu ya. Tapi jangan terlalu lama merasakan hal tersebut karena kamu masih harus berjuang lagi. Ya, boleh merasa kita mengapresiasi diri ya setelah kamu mendapatkan rezeki nanti. Misalkan ya, kamu sudah dapat rezeki, kamu sudah dapat ya cukup melimpah begitu, jangan lupa untuk reward diri kamu. Karena diri kamu butuh itu ya. Butuh yang namanya self reward. Dan ada the world juga ya teman-teman ya, tidak hanya berhubungan dengan materi untuk diri kamu sendiri saja, tapi juga membuka jalan kamu untuk bisa dealing sama orang-orang yang baru, bisa bertemu sama orang-orang yang baru, maupun itu secara virtual ataupun secara reality ya. Di sini adanya relasi yang baru ataupun bertemu dengan orang-orang yang baru begitu ya. Dan ada Page of Wands disambut ya dengan ini. Artinya yang kemarin keresahan-keresahan kamu itu sudah terjawab dan langsung masuk ke babak yang baru. Ya, masuk ke dalam siklus yang baru tanpa kamu berusaha karena kamu sudah ya di sini nanti pergerakannya. Tapi di sini nasihatnya adalah Four of Pentacles, The Hangman ya. Itu dan Wheel of Fortune. Perubahan yang kamu alami nanti ya, jangan membuat kamu menjadi sosok yang pelit juga ya teman-teman ya, ataupun sosok yang cukup sulit untuk membantu orang lain. Karena ketika kamu sudah mendapatkan rezeki nanti, kamu merasa sudah puas, kamu sudah merasa bebas, di situ bukan berarti kamu harus apa ya namanya ya, kalau orang sudah dapat apa yang dia mau itu kan kadang ada yang pelit gitu ya kan, ada yang memang lebih membantu. Nah di situ tantangannya adalah jangan kamu terlalu yang namanya mengekang diri kamu ataupun kamu
sulit untuk berbagi sama orang ya. Berbagi sama orang ini dalam artian orang tersebut yang memang butuh banget bantuan seseorang begitu, bantuan orang lain, bisa keluarga dan lain sebagainya ya. Aku lihat di sini banyak dari kamu yang mungkin agak sedikit punya pikiran bahwa aku yang kerja capek-capek kok aku sudah kerja sejauh ini, kalau aku bantu nanti gimana dong kalau misalkan aku balik lagi kayak dulu. Nah, punya pikiran-pikiran seperti itu yang harus dihilangkan ya, agar kamu suatu saat nanti perbuatan-perbuatan baik yang kita alami yang kita jalani nanti ya di hari ini, itu akan membawa kita atau menyelamatkan kita di kemudian hari. So di sini kalau nanti sudah ada di atas, jangan lupa lihat ke bawah juga ya. Lihat masa lalu sedikit tidak apa-apa. Bukan untuk menyesali ataupun untuk membuat kamu stuck, tetapi di sini adalah untuk berterima kasih bahwa yang kemarin-kemarin itu sudah berlalu, masa-masa sulit sudah berlalu, dan saatnya aku menapaki masa depan. Dan ketika kamu menapaki masa depan, jangan lupa untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ingat, yang memang benar-benar butuh bantuan. Jangan yang asal, ya. Yang memang benar-benar butuh uluran tangan kamu. Oke? Karena kedepannya nanti aku lihat banyak dari kamu yang bisa membantu orang lain di sini ya. The Hangman. Ya, di sini harus berhati-hati, jangan terjebak dalam situasi yang sulit. Makanya tadi aku bilang, membantulah orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dan orang-orang yang tepat. Jangan sembarangan orang ya, agar nanti tidak menimbulkan toxic situation. Ya, kalau orang terkadang kita salah target untuk membantu orang, kita sendiri akhirnya kena. Karena apa? Dimanfaatin, mau bantu nggak bisa nantinya ya, karena sudah nggak ada lagi, nggak bantu, kamu dicap jelek ya, seperti itu. Jangan membuat diri kamu masuk ke dalam situasi yang tidak begitu ya. Oke. Wow, banyak sekali. Ambil beberapa saja ya. Kita ulang. Oke. Harapan. The fates, takdir, nasib ya di sini ya. Nasib kamu sudah berada di jalur yang tepat, sudah di nasib yang tepat ya teman-teman ya. Sudah sesuai dengan jalan kehidupan kamu. Tinggal kamu terusin aja sekarang. Harapan. Kamu banyak keraguan-raguan, kamu banyak kekecewaan masa lalu, tinggalkan. Ya. Tinggalkan hal tersebut. Atau paling enggak, kalau enggak kamu tinggalin, jadikan itu alas untuk kamu jalan, untuk kamu berdiri agar kamu semakin kuat, teman-teman. Agar kamu selalu ingat. Begitu ya. Terhadap luka-luka di masa lalu. Dan ketika sudah jadi pun nanti sudah mendapatkan kesuksesan ini dalam 1 bulan ke depan, kamu enggak boleh lupa sama masa lalu. Ya? Kamu enggak boleh lupa. Serendipity. Keberuntungan. Banyak dari kamu yang mungkin dapat rezeki enggak terduga, ataupun di sini dapat impian yang selama ini kamu kira nggak dapet, ternyata wow, seperti ini ya ternyata. Wow, ternyata ini ya hikmahnya begitu ya. Building blocks, tinggalkan yang lalu, tinggalkan yang toksik. Bangun benteng, buang mereka yang tidak menguntungkan buat kamu. Minimal, walaupun tidak menguntungkan, minimal tidak merugikan ya teman-teman ya. Minimal tidak ngapa-ngapain begitu ya inti istilahnya ya. Ya biasa aja gitu, tidak membebani kamu, tidak merugikan kamu begitu ya. Yang tidak mensupport kamu gitu ya, tinggalkan. Wow, keren. Luck is on your side, keberuntungan ada di pihak kamu. Serendipity, sama seperti itu. Semanggi ya, kalau teman-teman tahu semanggi, mitosnya ya, semanggi punya daun 4. Kalau kita mengungkapin impian kita bakal terwujud, tapi sulit nyari semanggi daun 4. Dan keberuntungan itu ada di pihak kamu ya. Nih, luck is on your side ya. Berhubungan dengan semanggi itu, keberuntungan ada di pihak kamu. Kamu sudah berada di jalur yang tepat. Expect powerful change ya. Kamu di sini berusaha untuk membuat diri kamu tuh powerful, membuat diri kamu tuh meyakinkan ya. Bagaimana caranya kamu tuh meyakinkan bahwa oke, aku bakal bisa mencapai apa yang aku mau. Oke, aku akan bergerak ke sini. Nah, itu yang kamu harapkan bisa kamu wujudkan nanti ya 1 bulan ke depan. Intinya mau berubah lah, nggak mau kayak gini terus lah gitu. Apa kok kayak begini terus, nggak ada perubahan ya. Time for healing, waktunya untuk healing ya, melepaskan hal-hal yang menyakitkan. Have faith in your dreams ya. Oke, the faith lagi di sini, faith lagi ya, mimpi, nasib, takdir begitu ya. Yang kemarin kamu berpikir hanya sekadar mimpi, bisa saat menjadi kenyataan. Yang kamu awalnya berpikir apa yang kamu punya ini, kamu punya itu bisa menjadi suatu kenyataan. Oke.
Sekarang kita akan intip sedikit percintaannya. Walaupun di sini aku tidak terlalu melihat energi percintaan sih, tapi melainkan perjalanan hidup ya. Tapi kita akan lihat. Step in back. Wow, udah nggak enak ini ya kan? Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack, sakit hati ya, luka, perpisahan, tipu muslihat, kejadian yang cukup membuat kamu tuh sedikit shock begitu. Nah ini makanya nggak keluar asmara dari tadi, karena memang kamu fokusnya nggak lagi di situ ya kayaknya ya. Fokus kamu lagi di hal lain. Ya contohnya ini kehidupan kamu. Ataupun di sini kamu baru broken heart sehingga nggak mikir ke situ dulu deh gitu. Nanti aja, mirror. Ya, introspeksi dulu ya, lagi healing. Oh ya, makanya tadi ada time for healing ya, paham aku sekarang healingnya kenapa. Oke, salah satunya ya ini faktornya percintaan yang tidak mulus ya, pasti nggak enak semua nih pasti kelihatan. Love call, someone express love, a message of love, thinking you and letting you know. Nah di sini kalau ada yang nanti komunikasi lagi sama kamu, ingin menyatakan cinta ya di sini ya, ataupun orang lama yang kembali, harus berhati-hati. Oke, barangkali dia sudah tahu kalau kamu sudah maju sekarang, sudah sukses sekarang, harus berhati-hati. Oke. Ambil paling atas ya. Not enough, frustrated relationship, lack of confidence, kehilangan kepercayaan diri ya, jealous, kamu takut ya, isu ego ya, berhubungan dengan ego juga, sehingga di sini kamu nggak mau terlalu berpikir ke sana dulu ya. Oke, sekarang kita lihat dari Thomas Angel ya teman-teman. Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. Oke, getting to know each other. Kalau kamu memang merasa tertarik dengan orang baru, nggak ada salahnya untuk mendekati. Ya, kalau memang itu orang baru. Tapi kalau orang lama harus pikir-pikir lagi ya. Honeymoon, ya, enjoy di sini. Ya, jangan terlalu serius juga dalam menjalani kehidupan kamu nantinya. Santai aja, enjoy aja. Oke, kalau kamu takut, kamu berasa gerusuk, kamu mengirimkan sinyal negatif, so it is hard. Ya, sulit itu. Oke teman-teman. Aku rasa ini cukup ya untuk bab ketiga. Jadi, kalau bisa simpulin adanya pergerakan dari kehidupan kamu, adanya kemajuan dalam finansial, dalam pekerjaan. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan itu, jangan lupa untuk menoleh ke belakang ya. Oke. Aku harap bisa membantu kamu ya teman-teman untuk kehidupan kamu ke depannya. So, kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, bisa share ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh reading dengan aku. Oke, share the next reading. Bye-bye bab ketiga.